kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dan kami ucapkan juga kepada utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak Raffi Farid Ahmad. Beserta jajaran Wakil Menteri atau Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, berkenan Ibu Bapak untuk tetap berdiri karena kita akan mengawali bersama-sama dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya salam sehat, cerdas, berkarakter. Kita ingin ajak dulu nih. Boleh. Supaya bisa gerakannya Betul, ya. biar kita semakin meriah, sehat, cerdas, berkarakter. Kita coba ya. Salam sehat, cerdas, berkarakter. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Itulah salah satu contoh salam untuk anak Indonesia hebat. Mantap sekali Kak. Baiklah, selamat siang dan juga selamat datang dalam acara peluncuran Gerakan Rukun Sama Teman. Senang sekali tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali ada Kak Tisa Carolina di sini. Dan aku Kak Febi Sukamdhani yang akan memandu acara pada siang hari ini. Betul, tapi kita mau kasih pantun dulu boleh gak sih Kak Febi? Wow, ada pantun. Seperti layaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan selalu kita mengikuti gaya Pak Abdul Muti ini dengan pantunnya. Izin ya Pak. Izin ya Pak. Iya, baik, semoga ya, Pak. sesuai ini ya. Tolong dijawab dengan apa Bapak Ibu? Baik kalau begitu ya. Pulang sekolah pada hari petang. Pulangnya sambil naik skuter. Selamat siang dan juga selamat datang. Anak Indonesia hebat yang sehat, cerdas dan berkarakter. Tepuk tangan dulu dong. Gak percuma pantun disiapkan sejak 3 bulan yang lalu ya akhirnya. Padahal baru dihubungin sebulan lalu padahal Kak Feby ya. Baik, terima kasih. Baik, namun sebelumnya izinkanlah kami berdua menyapa tamu-tamu yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang pertama kami ingin ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan Bapak Abdul Muti. Terima kasih.
Pak Muti telah berkenan hadir bersama kita di sini dan juga ingin kami sapa yang kami hormati tentunya utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Bapak Raffi Farid Ahmad. Terima kasih. Biasanya kita mau manggilnya A Raffi. A Raffi biasanya ya A ya. Baik, hadir juga bersama kita di sini kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada para Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Ada Bapak Atip Latiful Hayat, selamat siang Pak. Dan juga ada Bapak Fajar Riza Ulhaq, selamat siang. Kita Terima berikan tepuk kasih tangan. Pak Atip dan juga Pak Fajar. Dan kami menyapa juga yang kami hormati Unit Manager Basic Education, Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, Bapak Nikolasia Budiman. Terima kasih Bapak Nikolasia. Kami juga ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada Direktur Program Inovasi, ada Ibu Sri Widuri, selamat siang. Terima kasih para pimpinan di lingkungan Kemendikdasmen, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Para pimpinan komunitas dan organisasi, minta tepuk tangan dulu untuk para rekan-rekan kita. Dan tentunya yang kami hormati dan juga kami banggakan, kepala sekolah, guru, pendamping dan juga murid dari jenjang SMP, SMA, SMK dan SLB. Wah. Dan yang pasti karena acara kita hybrid ya, Kak Tisa dan juga Kak Feby juga mau menyapa seluruh peserta kegiatan baik yang hadir secara luring, daring ataupun yang menyaksikan kita melalui YouTube. Tepuk tangan dulu buat Yeay, halo yang via YouTube. Jadi acara kita bukan hanya disaksikan di Jakarta tapi seluruh Indonesia. Bisa menyaksikan, betul Kak Terima kasih Feby. banyak. Selamat siang, selamat sore tentunya sudah bergabung dalam kegiatan kita kali ini. Dan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tentunya kita akan sama-sama menjadi bagian dari sebuah gerakan yang baik dan tentunya bermanfaat, yaitu gerakan rukun sama teman. Karena bersama-sama kita menjadi sahabat hebat. Dan kita akan menyaksikan bersama peluncuran gerakan ini Kak Tisa. Namun sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, kita akan awali dengan doa bersama. Dan doa akan dipimpin oleh adik hebat kita. Berikan tepuk tangan kepada adik Balkis, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada hari yang penuh kebaikan ini, kami bersyukur dapat berkumpul dalam kegiatan peluncuran gerakan rukun sama teman. Jadikanlah kegiatan ini sebagai awal untuk memperkuat rasa kebersamaan, saling menghargai, dan menumbuhkan karakter baik di lingkungan sekolah. Ya Allah, jadikanlah sekolah kami tempat yang aman dan nyaman untuk belajar dan bertumbuh. Tuntun kami untuk saling menjaga, saling peduli, serta menjauhkan diri dari perundungan maupun kekerasan dalam bentuk apapun. Bimbing kami agar selalu dapat menghormati perbedaan dan menjadi pelajar yang membawa kebaikan bagi sesama. Ya Allah, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah, ketabahan bagi keluarga yang berduka, serta jalan terbaik dalam menghadapi ujian ini. Semoga mereka selalu dalam perlindungan-Mu dan diberikan kemudahan dalam setiap langkah. Akhirnya, ya Allah, berkahilah langkah kami ke depan. Mudahkan usaha kami dalam membangun pendidikan yang berkarakter, menghargai keberagaman, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Semoga setiap langkah baik hari ini menjadi bagian dari perubahan yang berarti bagi kami semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada sahabat hebat kita Ade Balkis ya yang sudah memimpin doa bersama dan mudah-mudahan langkah kita ini bisa turut memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang dan bisa menjadi suatu upaya yang baik untuk kembali menciptakan ruang yang aman Betul dan juga nyaman dalam proses belajar di sana Dan ya. akhirnya membantu kita semua untuk menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua tentunya. Baik, terima kasih Kak Febi. Ini Iya, kan kita berbicara mengenai gerakan rukun sama teman. Rukun sama teman. Sebenarnya ini gerakan apa sih nih Kak Febi? Nah, apakah ini gerakan senam? Bukan, ya. bukan, Karena kita kalau gerakan bukan. senam kita punya sendiri senam anak Indonesia hebat. Nah, gerakan rukun sama temannya Kak Tisa, kalau kita ketahui kita ada namanya kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, Ya. teman-teman tahu dong apa sih pertama? Yang pertama Yaitu apa? bangun Pagi, betul. Habis bangun pagi kita beribadah. Setelah beribadah berolahraga. Habis itu kita Makan makanan kalau yang sudah sehat. makan sehat dan bergizi, baiknya kita ngapain ya? Gemar belajar. Kemudian bertemu orang, membantu orang, menolong orang lain. Kita bermasyarakat. Dan yang kebiasaan ke-7 ditutup dengan tidur cepat. Aduh. Sudah melakukan ini semua? Wah, Sudah hebat, ya? tepuk tangan Sudah? dulu dong. Kamu tidak Sahabat-sahabat sudah loh. hebat dong. Ya, ingat berarti setelah kegiatan ini nanti tidur cepat ya, jangan Iya, sampai iya. terlewat. Nah, Kak Tisa, kalau Ya. kita sudah sama-sama paham tentang gerakan 7 kebiasaan anak yang hebat. Nah, bicara rukun sama teman ini sangat erat dengan salah satu kebiasaan yaitu bermasyarakat. Gimana kita bisa menciptakan lingkungan yang sama-sama aman, nyaman dan juga menyenangkan tentunya untuk kita semua untuk belajar dan bertumbuh. Nanti kita Begitu. akan bahas lebih banyak lagi Betul ya pada sekali. saat sesi talk show. Namun Betul sekarang sekali. Tapi yang kita, namanya ini aku ada tambahan juga nih. Iya, Yang iya, namanya iya, rukun iya. sama teman itu nantinya di dalamnya ada yang namanya sahabat hebat. Nah, Oh. itu kita semua tentunya. Betul-betul, ya udah kalau gitu Betul. kita lanjut dulu karena nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada saat sesi talk show ya Kak Febi ya. Kita sekarang akan mengikuti bersama pembacaan sekali. deklarasi gerakan rukun sama teman yang akan dibacakan oleh sahabat-sahabat Ya. hebat kita. Untuk itu langsung saja kita undang perwakilan dari sahabat hebat kita untuk tampil ke atas panggung. Dipersilakan. Ya, sembari memasuki kami izin kami berkenan Bapak Ibu dan semua adik-adik sahabat hebat untuk turut berdiri dan sama-sama kita mengikuti deklarasi yang akan dibacakan. Selanjutnya, prosesi pembacaan deklarasi gerakan rukun sama teman. Kami, murid dan guru hebat Indonesia, Kami, murid dan guru hebat Indonesia. bertekad untuk Bertekad untuk 1. Belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan yang lebih baik. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan yang lebih baik. 2. Mencintai ayah dan ibu dengan hormat dan bakti. 2. Mencintai ayah dan ibu dengan hormat dan bakti. 3. Menghormati guru sebagai pembimbing dalam setiap langkah. 3. Menghormati guru sebagai pembimbing dalam setiap langkah. 4. Rukun dengan teman, saling mendukung untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. 4. Rukun dengan teman saling mendukung untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. 5. Mencintai tanah air dengan berbuat baik dan menjaga persatuan. 5. Mencintai tanah air dengan berbuat baik dan menjaga persatuan. Baik, hadirin diperkenankan untuk mohon duduk kembali. Dan untuk sahabat hebat semua yang ada di atas panggung tetap berada di atas panggung. Dan izin kami mengundang Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Fajar Rizaul Haq dapat bergabung ke atas panggung untuk menyematkan PIN kepada adik-adik kita yang telah membacakan deklarasi gerakan rukun sama teman. Kita beri tepuk tangan yang meriah tentunya. Baik. Baik, Berkenan, dan Bapak. Bapak Ibu sekalian, prosesi penyematan PIN dari Bapak Wamen kepada adik-adik kita sebagai pembaca deklarasi adalah menjadi simbol, pengingat dan juga motivasi untuk terus bersinar dan memberikan inspirasi serta semangat bagi adik-adik kita dalam terus berkomitmen menjalankan gerakan rukun sama teman. Betul sekali. Karena bicara gerakan rukun sama teman bukan hanya 1-2 orang atau beberapa orang. Tapi semua. Semua Ya, orang, betul. semua warga sekolah Yes. juga
turut serta dalam gerakan ini. Semua siap untuk menjadi sahabat Karena Sibak. ini salah satu untuk yang bermasyarakat Betul. tadi ya Kak Kalau ya. gitu aku ingin tanya dulu nih Kak Tisa. dengan Kenapa, teman-teman. kenapa? Sudah siap menjadi sahabat hebat? Sudah. Nggak kedengeran ya? Kurang kenceng. Sudah hebat, sudah siap menjadi sahabat hebat? Sudah. Yes, itu dia semangat yang kita tunggu ya. Siap. Untuk menciptakan tentunya budaya sekolah yang aman dan juga nyaman. Baik. Baik. Ya, dilakukan ini dia untuk Satu lagi, penyematan Pak. pin sebagai simbol untuk Baik. terus bersinar dan memberikan inspirasi. Izin kita foto bersama Pak. Baik, teman-teman media dipersilakan untuk mengambil gambar sejenak bersama Bapak Wamen kita dan juga sahabat hebat. Oke. Jangan lupa 7. Nah, Ya, pakai satu, tangan kiri, dengan pakai tangan tangan kiri, kiri, dengan dengan tangan tangan kiri. kiri. Angka 7, ya. Yes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik. Baik, tepuk tangan Pak Wamen, Kita- terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya Pak. Terima kasih. Adik-adik Bapak sahabat Fajar. hebat juga silakan boleh Dan kembali ke tempat adik-adik kita sahabat duduknya. hebat kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemberian apresiasi Ya. kepada para karya terpilih dalam sayembara 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tahun 2025. Betul sekali, ini ada cerita praktik baik di satuan pendidikan dan juga pemerintah daerah serta pemberian penghargaan inspiratif. Untuk itu langsung saja kami mengundang para penerima apresiasi di kategori satuan pendidikan. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Inilah dia 7 penerima apresiasi untuk kategori cerita praktik baik di satuan pendidikan dan berkenan Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Atif Latiful Hayat untuk tampil memberikan penghargaan praktik baik kepada yang terpilih. Baik, kategori cerita praktik baik di Satuan Pendidikan Sayembara 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat diberikan kepada yang pertama. TKIT Taskia Kids, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Timur, ada Ibu Fitri Istiqomah. Kita berikan tepuk tangan. Wow, baik. Kemudian diberikan juga kepada SD Negeri 011 Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Bapak Abdul Rahman. Dan selanjutnya dari SMP Negeri 1 Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, ada Ibu Retno Rusdiana. Berikutnya diberikan kepada SMA Swasta Bintang Timur 1 Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dewi I Tampu Bolo. Dan berikutnya dari SMK Negeri 9 Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, ada Ibu Ponco Wulan Hariningrat Iza Almasih. Berikutnya diberikan kepada SKH Negeri 01 Kota Serang, Provinsi Banten, Ibu Elsa Dike Septiani. Dan dari SMP Negeri 1 Lempo Batu Satap, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Sugana Wahid. Kita berikan tepuk Baik, tangan. berkenan kita berfoto bersama Pak Wamen, teman-teman media dipersilakan untuk kita berfoto bersama. Iya. 1, 2, 3. Dengan gaya 7, tangan kiri mengunjuk angka 7. 1, 2, 3. Cekrek. Wow. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita berikan Berkenan Pak Wamen, terima Bapak kasih, Atif untuk Pak. kembali ke tempat dan juga para penerima apresiasi kembali ke tempat. Kang Febi, masih ada lagi nih Kak ya? Masih dong, Kita bukan hanya lanjutkan satuan kembali pendidikan, ya. tapi Yes. juga ada kategori yang lain nih. Baik, kalau begitu ya kita akan langsung saja, kita akan membacakan para penerima apresiasi praktik baik terpilih untuk kategori cerita praktik baik di pemerintah daerah serta praktik baik inspiratif cerita praktik baik di pemerintah daerah. Dipersilakan untuk tampil ke atas panggung. Kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Inilah perwakilan dari pemerintah daerah yang telah bergerak bersama dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan berkenan untuk membersamai dan menyerahkan langsung yaitu yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti untuk menyampaikan apresiasi kepada para terpilih. Izin Pak Menteri, yang pertama untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya diberikan kepada pemerintah daerah Kota Denpasar.
Selanjutnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk praktik baik inspiratif, cerita praktik baik pemerintah daerah Gerakan 7 Kebiasaan Manusia Hebat tahun 2005 diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan plakat 7 kebiasaan anak Indonesia diberikan kepada para pemilik karya terpilih dalam Salin Daerah 7 atas implementasi K7KI ya. Di satuan pendidikan maupun di level pemerintah daerah. Ini sudah dilakukan secara konsisten dan memberikan dampak yang luas. Ya, silakan untuk mengambil gambar rekan-rekan media 1, 2, 3. Boleh dengan gaya 7-nya berkenan Pak Menteri dan Bapak sekalian. Dengan tangan kiri. Tangan kiri Pak, dengan izin Pak. Izin Pak. Dengan tangan kiri, Satu, baik. 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Kalau banyak. gitu. Izin Bapak Menteri. Izin Pak Menteri, mohon untuk tetap berada di atas tetap panggung. berkenan di atas panggung. Kami persilakan kepada para penerima untuk kembali ke tempat dan Pak Muti berkenan di atas panggung. Selamat sekali kepada para penerima apresiasi, Bapak Ibu hadirin. Marilah sama-sama kita simak arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus menyampaikan kepada Bapak semua yaitu Bapak Abdul Mukti. Kita berikan Dipersilakan. tepuk tangan, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Siapa lagi kalau bukan AA Raffi Ahmad ya. Yang saya hormati Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Atif Latiful Hayat, AA juga ya. Yang saya hormati Wakil Mendikdasmen AA Fajar Rizaul Haq juga. Yang saya hormati Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, ini kakak ini. Kakak Gogot Suarwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, AA Tatang Mutakin, Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, AA Tony Toharudin. Ini ada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ini Kakak Hafid Muhsin, staf ahli bidang teknologi pendidikan, Bapak Muhammad Abduh, staf ahli bidang regulasi dan hubungan antar lembaga, Pak Bianto, staf ahli bidang manajemen talenta, Pak Mariman Darto, staf khusus Mendikdasmen bidang transformasi digital dan kecerdasan buatan, AA Mukhlas Rawi. Nah, staf khusus Mendikdasmen bidang komunikasi dan media, Bung Ma'ruf El Rumi. Ini karena biasanya komentator bola jadi panggilnya Bung. Staf khusus Mendikdasmen bidang pembelajaran dan sekolah unggul, ini Pak Arif Jamali. Staf khusus Mendikdasmen bidang pendidikan inklusif dan pemerataan pendidikan daerah tertinggal dan terdepan dan terluar Ibu Rita Pranawati, Kepala Pusat Penguatan Karakter Ibu Rusprita Putri Utami, Bapak Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Bapak Muhammad Tahir Hanubun. Ini saya sudah sempat ke Maluku Tenggara. Yang mewakili Gubernur Jawa Tengah dan juga Wali Kota Denpasar dan satu lagi dari Sleman, dari Sleman DIY. Para tamu kehormatan kita dari Unit Manager Basic Education Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, Bapak
Nikolasia Budiman, Direktur Program Inovasi Ibu Sri Widuri, para pejabat di lingkungan Kemendikdasmen, pejabat eselon 2 dan semua jajaran Kemendikdasmen, para komunitas organisasi mitra, para kepala sekolah, guru pendamping dan murid dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, para kepala dinas provinsi, kabupaten, kota dan seluruh hadirin yang hadir di ruang pertemuan ini maupun yang mengikuti melalui media daring di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menyampaikan pesan singkat saja, nanti yang lama A. Raffi. Yang pertama, program ini kita laksanakan sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Bapak Presiden pada saat peluncuran program digitalisasi pembelajaran dan juga bagian dari tindak lanjut beberapa kebijakan kementerian untuk menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ini kita sebut sebagai sebuah gerakan untuk menunjukkan dan menegaskan bahwa program ini bukanlah formalitas. Program ini harus menyangkut semua pihak dan melibatkan sebanyak mungkin kalangan, karena pada dasarnya kita semua dapat hidup rukun, dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman kalau kita saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Kita semua menyadari bahwa masih banyak permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Persoalan perundungan dan berbagai bentuk kekerasan masih menjadi masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tetapi kita optimistis bahwa semua permasalahan itu insya Allah dapat kita hadapi dan kita selesaikan bersama-sama dengan baik kalau kita saling bekerja sama, saling menghormati, bergandeng tangan antara satu dengan yang lainnya. Program ini juga merupakan bagian dari gerakan bersama yang melibatkan kementerian-kementerian terkait. Kami juga pada waktunya nanti akan bersama-sama dengan Menteri P3A, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dengan Komdigi dan semua kementerian terkait untuk bersama-sama kita mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kita berusaha berkomitmen untuk menjadikan sekolah sebagai rumah yang kedua bagi anak-anak kita sehingga mereka dapat belajar dengan baik, belajar dengan penuh semangat untuk mencapai cita-cita mulia di masa depan yang cemerlang. Kita berusaha untuk melahirkan generasi yang kuat, yang cerdas dan berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Menteri, tolong tetap berada di atas panggung. Kayaknya Pak Menteri gak boleh kemana-mana dulu ya Pak ya. Betul sekali. Kita tahan dulu Pak Menteri ya. Karena kita akan lanjut lagi kali ini. Kita akan melakukan seremoni launching gerakan Rukun Sama Teman. Untuk itu kami mengundang utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni kepada A. Raffi. Silakan boleh bergabung ke atas panggung A. Dan tentunya juga kami mengundang perwakilan guru dan juga murid untuk bergabung bersama kita di sini. Baik, kita akan sama-sama. Silakan perwakilan guru dan juga murid boleh bergabung di atas panggung. Kita akan bersama-sama melakukan peluncuran gerakan Rukun Sama Teman. Baik, untuk rekan-rekan media yang akan mengambil gambar, mengabadikan momen istimewa ini juga kita berikan kesempatan ya. Betul sekali. Baik, izin Pak Menteri, A. Raffi dan juga Bapak Ibu Guru, teman-teman juga di sini, kita akan hitung mundur, jadi jangan ditekan dulu, nanti countdown-nya dari kita ya Kak Betul, Febi ya. boleh tangannya mungkin ditombol bersama-sama. Ya, boleh izin. ditempel dulu, jangan ditekan, boleh ditempel dulu Baik. tangannya. Boleh, kita akan sama-sama. Oke, bersiap. Kita akan melakukan seremoni launching gerakan Rukun Sama Teman dalam 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan secara resmi. Hari ini gerakan Rukun Sama Teman sudah kita launching bersama Kak Febi. Betul sekali.
Dan tentunya dengan sangat meriah tentunya kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah tentunya untuk peluncuran kali ini. Izin Pak untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Kita foto bersama Pak Menteri bersama dengan Arafi dan juga perwakilan guru dan murid. Baik, boleh berkenan Pak Menteri, Arafi dan juga guru dan murid untuk berfoto bersama. Siap. 1, Lihat kamera. 2, 3. Baik, angka 7. Tujuhnya jangan lupa, pakai kiri ya. 1, 2, 3. Kak Tisa karena ini meriah, Iya. mau foto bareng juga enggak? Wifi ya, wifi kita ya. Mau, oh, Wifi dulu, Izin wifi ya dulu. Pak Menteri, Izin ya Arafi, Pak. berarti teman-teman kameramen Berdiri, boleh ke atas boleh panggung. berdiri, ya. Boleh ke atas panggung, yang di belakang boleh berdiri agar terlihat. Iya. Boleh? Ya silakan, kita akan wifi dari Fotografernya sebelah boleh sana di atas gitu ya. panggung. Izin. Pak Menteri, Ya. Arafi dan juga teman-teman boleh di sini. Kita wifi bareng sama semua yang hadir di sini ya. Baik. Izin. Ya, boleh diambil posisinya baik. Ini dia. Oke, siap. Siap-siap. Mana yang di belakang nih? Mana di belakang? Wah. Semuanya oke. angkat tangannya dulu, angkat tangannya. Baik, Baik. lihat kamera ya, siap ya. Sudah ya, kita coba ya. Formal dulu. Formal dulu, rapi dulu, rapi. 1, 2, 3. Cekrek. Wah, Sekali lagi, mantap. 1, Sekali lagi. 2, 3. Sekarang dengan angka 7. 7. Tangan kiri ya. tangan Oke, kiri. tangan kiri 7. yang 7. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bonus deh, boleh kita bikin Gaya. video? Boleh. Video Kalau ya. kita bilang anak Indonesia hebat, Jawabannya semuanya bilang adalah sehat, cerdas, berkarakter. Kita video boleh ya? sehat, Siap. cerdas, berkarakter. Latihan dulu ya, latihan dulu. Lihat Oke. kamera semuanya, siap. Anak Indonesia hebat. Baik. Itu baru latihan. Sekali lagi lebih meriah ya. Lebih meriah. Boleh diakhiri dengan Siap. tepuk tangan ya. diakhiri Baik, tepuk kita tangan. coba. Siap. 1, 2, 3. Anak Indonesia hebat. Yeay, terima kasih banyak. Terima kasih. Yang lainnya silakan boleh kembali dulu. Tapi kita undang kembali Arafi Iya. dan juga Pak Menteri ya. Betul Karena sekali. kita akan masuk untuk sesi talk show nih ya Pak Ya. Menteri dan juga Arafi. Betul, karena kita akan menggali lebih dalam dengan Pak Menteri dan juga Arafi untuk berbincang-bincang tentang bagaimana sih menciptakan budaya sekolah Oh iya yang betul. aman dan juga nyaman. Karena kan kita kepinginnya ya Kak Feby, ya, seluruh anak-anak Indonesia semuanya menjadi sahabat hebat begitu ya. Betul. Betul sekali. Jadi kita akan sama-sama menggali informasi bersama Pak Abdul Muti dan juga Arafi di sini. Baik. Baik. Pak Abdul Muti, baik. Oh langsung dengan Pak Atip. Oke, Latiful Hayat baik kalau bergabung begitu sama ya. kita di sini. Kalau Baik, begitu sama kita Arafi. undang Arafi bersama dengan wamen-wamen kita. Betul. Pak Fajar berkenan bergabung bersama. Mantap Silakan. sekali. Baik, terima kasih banyak. Izin silakan Pak Wamen, Arafi. Silakan. Baik, terima kasih sudah. Para Baik, wamen silakan sudah kumpul, duduk. Arafi juga sudah ada di sini. Betul Kak Feby, untuk sesi talk show ini aku serahkan kepadamu Oh, ya. begitu Jadi ya. kamu silakan bisa memimpin karena cowok-cowok ada di Ya sini boleh, depan baik, semua nih ya. baik, Silakan. baik. Terima kasih loh Kak izin Tisa ya. Kita Aku- ngobrol-ngobrol dulu. Iya Kamu silakan, ikut silakan. menyimak juga ya. Baik. Nanti ada pertanyaan dari Oh, aku. siap. Terima kasih Kak, silakan. Baik, terima kasih Kak Tisa. Kita beri tepuk tangan sekali yang meriah untuk 3 narasumber kita yang luar biasa. Wow, terima kasih banyak. Assalamualaikum, ini izin saya duduk ya Pak Wamen ya. Assalamualaikum, selamat sore ya Pak Fajar, Pak Atip dan juga Arafi. Terima kasih. Boleh nih sebelum mulai, kita sudah melewati dari sesi awal sampai sekarang. Boleh kasih testimoni nih, perasaannya seperti apa sih Pak Fajar? Perasaannya kayak ditodong nih. Kayak ditodong ya. Oke, kalau Pak Fajar merasa ditodong, bagaimana dengan Pak Atip? Perasaannya sudah Pak? Perasaannya seperti jadi muda kembali gitu. Oh seperti mudah kembali ya. Karena bersanding dengan sosok Arafi Ahmad juga ya. Dan juga Pak Fajar tentunya nih. Arafi gimana? Ini Saya perasaannya jadi kayak Pak Guru sekarang. atau Tapi saya jangan senang ketemu sama adik-adik semuanya. Tepuk tangan dong supaya yang ada di sini biar semangat. Yes, Waduh. tentunya. Jadi senang sekali. Bukan hanya Arafi saja yang senang, tapi tentu kita juga senang semua di sini bisa bertemu dengan Arafi, Pak Menteri, Pak Wamen, dan juga jajaran Ibu Bapak sekalian. Baik, mungkin langsung saja Ibu Bapak sekalian kita akan membahas
sama-sama tentang budaya sekolah aman dan nyaman gitu ya Pak Wamen dan Arafi. Karena kita juga ingin tahu lebih dalam nih. Tentunya Pak Fajar, Pak Atip, Arafi juga punya pandangan masing-masing tentang itu. Nah boleh nggak kita akan awali gitu ya dengan pertanyaan langsung ini biar satset gitu ya. Kalau mungkin ke Pak Fajar lebih dahulu, nanti Pak Atip boleh juga untuk menambahkan gitu. Nyatanya kalau kita murid-murid gitu ya Pak, ketika belajar kadang-kadang bukan hanya tertekan di pelajarannya, tapi juga suasana sosial ataupun jangan-jangan zaman sekarang suasana digital juga akhirnya mempengaruhi. Mengapa akhirnya momen sekarang ini Pak Wamen menjadi penting untuk memperkuat budaya sekolah yang aman dan nyaman? Iya, Pak Fajar. kita kan punya prinsip di kementerian bahwa sekolah itu adalah rumah kedua. Ya. Prinsipnya rumah adalah tempat yang harus aman, nyaman dan menggembirakan buat anak-anak kita. Betul sekali. Nah, pertanyaannya kenapa kementerian sekarang menggalakkan kembali gerakan rukun Sama teman. sama teman. Karena kita melihat ada gejala di lingkungan sekolah, memang baru sebagian kecil, di mana pertemanan itu mulai luntur, ya. Keakraban berteman dengan teman sebaya itu mulai luntur. Itu banyak faktor sebenarnya. Bisa karena pengaruh dari media sosial, mereka lebih asik main dengan handphone, atau memang juga karena perubahan perilaku anak-anak kita hari ini. Tetapi yang ingin kami garis bawahi, kenapa gerakan ini penting adalah kita ingin mengembalikan sekolah itu sebagai ekosistem yang sehat. Supaya anak-anak kita, adik-adik semua yang ada di ruangan ini, pada khususnya umum yang ada di luar ruangan yang di banyak sekolah, supaya anak-anak kita ini punya lingkungan yang sehat secara fisik, secara mental dan sosial. Karena kita mengalami problem masalah kesehatan mental. Nah justru ini adalah salah satu ancaman yang senyap, merayap, tapi pasti yang itu bisa mengancam kesejahteraan anak-anak kita di sekolah. Penting memilih cerdas, tetapi lebih penting juga adalah menjadi sejahtera di sekolah. Itu yang disebut dengan namanya student well-being atau school well-being. Nah gerakan ini sebenarnya ingin membuat anak-anak kita ini sehat secara fisik. Kita punya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sehat secara mental, kita penguatan guru konseling dan guru BK di sekolah. Dan juga sehat secara sosial. Nah bentuk dari gerakan tadi apa nih? Rukun sama teman. Apa Pak? Gerakan rukun sama Rukun teman. sama teman, bagian dari untuk mengembalikan sehat secara sosial. Itu aja sih. Betul, baik. Terima kasih. Kita boleh beri tuang yang meriah tentunya. Baik. Mungkin Pak Atip ada tambahan juga Pak. Perihal peran orang tua juga di sini gitu ya Pak. Mungkin Pak boleh Pak. Kayaknya jawabannya sudah habis semua sama Pak Fajar. Diborong langsung ya. Jadi saya satu aja, karena sekarang ini mau tidak mau ya kita menyaksikan dan juga merasakan di mana interaksi anak-anak. Saya kan udah punya anak ya. Anak, iya baik Pak, betul. Udah punya anak belum? Alhamdulillah sudah Pak. Itu lebih banyak berinteraksi dengan gawai ya. Gawai, betul. Itu menurut saya menyita waktu sangat banyak. Gitu. Oleh karenanya gerakan ini sangat penting sekali untuk mengembalikan ya kepada kesejatian kita dalam interaksi sesama manusia. Nah di 7 kebiasaan Indonesia, anak Indonesia hebat kan bermasyarakat. Kita harus mulai karena hakikatnya sekolah juga itu adalah miniatur dari masyarakat. Karena dari berbagai kalangan yang secara ekonomi berbeda, latar belakang berbeda. Maka sekolah itu adalah miniatur dari masyarakat. Jadi kita mulai di situ. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengklasifikasian latar belakang dan lain sebagainya. Jadi dibalik sekarang kalau asalnya mungkin berinteraksi dengan HP itu bisa 7 jam atau 8 jam sehari, mungkin sekarang 1 jam saja dengan itu. Nah sisanya untuk berinteraksi sesama teman di sekolah. Dulu kan Arafi juga banyak teman ya di sekolah ya. Banyak, sekarang juga banyak Pak. Nah dilanjutkan aja langsung. Mulai bijak main gawai ya, baik. Nah melanjutkan sampaikan Pak Atip gitu, banyak teman juga, terus Arafi juga sama-sama sebagai orang tua ya dengan anak yang sangat lucu menggemaskan itu. Dan juga sebagai utusan khusus di generasi muda. Kita juga pengen tahu nih Arafi, sebenarnya kalau kita lihat
tantangan terbesar generasi muda tuh hari ini tuh apa? Dan kita juga pengen tahu dari seorang utusan khusus tips menghadapinya tuh seperti apa? Ya, izin lu senior, Pak Atip, Pak Fajar. Tepuk tangan dong buat Pak Wamen kita tersayang ini buat Pak Atip sama Pak Fajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, khususnya juga hari ini saya senang sekali. Yang paling terpenting kalau dulu masih kecil tuh ada lagunya. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Bener banget, jadi memang itu harus terserap bukan hanya di sini aja tapi di hati. Iya. Saya dulu di SD Taruna Bakti, Bandung. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Wamen. Sekarang zaman ini bergerak begitu cepatnya. Kalau dulu kita masih main bola bekel di sekolah, kita main lompat tali. Sekarang dulu main bola, sekarang main bolanya udah main Mobile Legend, berinteraksinya bisa lewat. Ya tapi inilah yang namanya perkembangan zaman. Tapi yang paling terpenting, nah inilah rukun sama teman. Rukun sama teman di mana kita memang harus terutama orang tua, guru, juga memang cara kita approach ke anak-anak zaman sekarang itu mungkin juga harus kita sesuaikan juga. Beda memang waktu almarhum ayah saya ngajarin saya ataupun pendekatan ke saya sama saya ke Rafathar beda. Contohnya nih, misalnya nonton TV aja contohnya. Dulu kan waktu kita masih kecil, waktu saya masih kecil, kita ya masih saya, ya kita lah bareng lah ya. Jadi misalnya ya sama-sama ibu-ibu bapak-bapak, ini contoh ya. Misalnya kita mau nonton film kartun Doraemon, ini Rafathar nih pernah saya bilang, Rafathar saya bikinin ada film animasi. Nanti nonton jam segini ya. Film animasi ada bagus itu ceritanya, ada tentang pendidikannya. Kalau zaman dulu kita digituin sama orang tua, kita duduk hari Minggu jam 7 pagi misalnya nonton apa, ada kartun Doraemon. Kalau sekarang kan anak zaman sekarang bilang gini, ngapain Pak, aku harus duduk di situ jam segitu nonton TV. Handphonenya aja yang aku atur jamnya, coba udah bisa begitu. Jadi yang paling terutama itu memang kita juga sebagai orang tua, sebagai guru, terutama nih adik-adik yang masih SMP, yang masih SMA, dari SD juga. Kita tuh harus mengajarkan anak-anak agar generasi muda itu terbuka. Terbuka itu apapun hal yang terjadi, orang yang pertama yang harus diceritakan kepada guru atau orang tua. Setelah itu carilah temannya yang baik. Jadi rukun sama teman ini juga benar-benar pesan dari Pak Presiden. Karena kemarin mohon maaf banget ada kejadian yang bom itu yang di Jakarta. Itu karena seorang anak SMA dia dibully. Bulinya tuh bukan secara fisik aja. Dibully dari sosial media, akhirnya dari sosial media dia terkucilkan, habis gitu juga dia masuk grup WhatsApp yang salah. Jadi itu benar-benar kita zaman sekarang itu memerangi bully itu bukan hanya masalah fisik dan verbal saja, tetapi kita harus menjaga adik-adik kita, generasi kita dari cyberbullying, terutama di media sosial. Kita harus lawan itu bersama-sama, itu paling terpenting. Itulah menjadi penting. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah tentunya ya. Kalau dari Arafi, dari Pak Atip dan juga Pak Fajar dapat kita tarik kesimpulan bahwa keluarga, ya selain sekolah, selain guru, keluarga juga memiliki peran penting ya dalam hal ini ya. Keluarga nomor satu itu. Keluarga nomor satu, wah emang sudah terlihat ya selama ini di Arafi dan karena udah bapak-bapak dan Kak Gigi ya. Baik, keluarga menjadi nomor satu dan itu menjadi fondasi utama seperti itu ya Pak Wamen dan Arafi. Nah terkait itu juga mungkin kami juga ingin menginformasikan bahwa bicara kuatnya peran rumah, bicara kuatnya orang tua untuk menciptakan anak-anak merasa aman dan dipercaya, Kemendikbudristek juga sebenarnya sudah menyiapkan kado spesial, kado istimewa untuk orang tua di akhir tahun ini, yaitu berupa ruang orang tua di rumah pendidikan. Jadi kita ada aplikasi ya Pak Wamen ya di rumah pendidikan dan situ ada fitur ruang orang tua. Di sana banyak sekali informasi yang bisa kita dapat Arafi. Misalnya panduan singkat dan praktis seperti buku literasi digital bagi orang tua, kemudian buku tentang adil dan setara yang dimulai dari rumah dan juga Ciri Khas Pahlawan Bangsa yang bisa kita bacakan kepada anak, bisa kita sampaikan inspirasi kepada anak-anak dari cita-cita tersebut. Dan juga banyak tips mendampingi anak menghadapi tekanan sosial, digital dan membangun komunikasi yang hangat di rumah. Pokoknya ini semua materinya
gratis langsung diakses. Ini kebijakan dari Pak Menteri dan juga Pak Wamen, langsung saja diakses di rumah pendidikan, di fitur ruang digital. Jadi ibu bapak sekalian nanti sampai rumah, saya ingin akses atau nanti setelah ini akses, silakan. Banyak sekali informasi yang bisa didapatkan. Nah, kami ingin kembali ke pertanyaan ini, ke Arafi lagi boleh mungkin ya. Karena Arafi karena sangat bersemangat untuk datang ke sini. Iya, semangat saya. Semangat, jadi sayang kalau misalnya tidak tanya banyak-banyak nih. Kalau bicara sekolah yang aman dan nyaman. Menurut Arafi, hal-hal sederhana apa yang menunjukkan sebuah sekolah itu aman, sebuah sekolah itu nyaman untuk murid? Sebenarnya yang paling terpenting itu sekolah dimanapun kita percaya pasti guru-guru dan juga peraturan-peraturan di sekolah itu pasti akan membuat yang paling terbaik untuk kenyamanan dan keamanan muridnya. Dan juga setiap sekolah itu baik SD, SMP, SMA pasti memberikan kurikulum sesuai dan juga yang terbaik. Tapi ada yang lebih penting. Jadi saya selalu bilang di mana-mana ilmu pendidikan itu penting. Tapi ada yang jauh lebih penting yaitu ilmu adab dan kehidupan. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak generasi muda kita. Karena nanti anak generasi muda sepinter-pinternya dia sekolahnya nilainya bagus. Ininya bagus, tapi kalau adabnya, ilmu agamanya, adab sopan santunnya, adab kehidupannya tidak diterapkan sama, ya maksudnya sama lingkungan sekitarnya, sayang. Buat apa kita melahirkan orang yang pintar tapi nanti suatu hari nanti dia korupsi. Buat apa kita yang nanti dia suatu hari pintar tiba-tiba mohon maaf dia jadi bisa ya melawan orang tuanya. Jadi yang paling utama saya bilang, ayo kita sama-sama tanamkan ilmu adab kehidupan yang sebaik-baiknya untuk anak generasi muda kita selanjutnya. Itu yang paling Mantap sekali, luar biasa, kita beri tepuk tangan tentunya. Ilmu adab, hormat pada orang tua. Banyak ilmu adab ke orang tua, bukan 1+1 2. Iya. Ya itu penting, ilmu matematika penting, IPA penting, IPS penting, bahasa Inggris penting. Tapi yang paling terpenting ilmu adab kehidupan dari agamanya, sopan santunnya dan lain-lain. Disitulah pendidikan penguatan karakter Itu. hadir ya, penguatan pendidikan. Nah inilah rukun sama teman, ini adalah ilmu adab kehidupan juga. Cocok. Supaya rukun sama temannya, rukun sama semuanya. Baik, sejalan dengan utusan khusus Presiden kita, jadi cocok nih kita bisa bergerak bersama gitu ya. Ya baik, bicara sekolah aman dan nyaman, kita juga ingin tahu lebih dalam. Mungkin versi dari Wamen kita, Pak Fajar, Pak Atif, sekolah aman dan nyaman tuh yang seperti apa kira-kira? Mungkin Pak Atif terlebih dahulu Pak, berkenan. Seperti apa nih Pak, kalau kita bicara aman, bicara nyaman, Ya. dan mungkin juga bisa sampaikan Pak, kira-kira peran kita Pak, sahabat hebat nih, harus ngapain gitu Pak? Betul. Sebetulnya yang namanya sekolah itu sejatinya adalah wilayah yang aman, wilayah yang nyaman. Tapi kemudian ada faktor-faktor eksternal ya, yang menyebabkan akhirnya si sekolah itu menjadi terstigma ya. Sebagai sesuatu yang tidak aman. Umpamanya dalam contoh kasus yang disampaikan oleh Raffi tadi yang di SMA berapa 72 apa ya di Jakarta itu. Itu kan faktor-faktor eksternal yang dia tidak dapatkan, tidak temui, tidak peroleh di sekolah. Tapi diperolehnya di luar sekolah. Tapi sekolah itu menjadi korban dari apa yang diperoleh di luar. Oleh karena itu menurut saya harus diperkuat ya di sini faktor-faktor pendukung yang menyebabkan sekolah itu tidak aman. Karena menurut saya sekolah itu adalah wilayah yang aman. Betul, betul. Sejak kapan sekolah itu wilayah yang tidak nyaman? Tidak aman begitu. Baru kesini kan. Nah kalau kita perhatikan contoh yang kemarin sangat mengagetkan bagi semua. Bagaimana di sekolah ada meledakkan bom ya di masjid lagi pada saat sedang sholat Jumat gitu. Nah tapi saat dia telusuri apa sebabnya? Bukan yang dia peroleh di sekolah. Betul. Gitu. Iya, nah ini harus kita jangan sampai salah sasaran juga. Malah menjadi negatif nanti menstigma sekolah sebagai wilayah yang tidak nyaman ya. Justru saya kan di kampung ya, kayaknya belum lahir Arafi itu ketika saya SD dulu itu ya. Belum lahir kayaknya Pak? Belum nikah kayaknya si mamanya waktu ya. Saya tahun 70 berapa? 73 ya. Oh 7. Belum kayaknya ya. Saya lahir 87 Pak. Itu nyaman sekali. Baik. Gak ada yang sekarang. Jadi catatan saya, jangan sampai kemudian ini menjadi menstigma sekolah itu.
harus justru yang kita beri perhatian itu faktor-faktor eksternal. Faktor. Bagaimana sebelum dia datang ke sekolah, apa yang dilihat, ya. Apa yang dilihat, apa pengalaman-pengalaman dia. Saya kira itu. Karena sekolah sejatinya adalah tempat yang aman gitu ya Pak ya. Iya. Baik, siap. Mungkin terakhir Pak Fajar boleh berikan tips juga nih. Peran sahabat hebat harus ngapain sih Pak di sekolah? Sahabat anak-anak kita harus ngapain Pak? Oke, soal sebelum menjawab itu saya ingin cerita satu hal. Jadi tanggal 25 November saya berkunjung ke Manokwari ya. Manokwari. Itu dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional. Nah, kemudian sore harinya saya berkunjung ke satu pulau namanya Pulau Mansinam. Ini sekitar 15 menit naik perahu dari Pulau Besar Manokwari ke Mansinam. Nah saya tiba di pulau itu menjelang maghrib 5:30 sore, Pak Atip, Kak Arapi. Yang saya jumpai adalah ada anak-anak sedang asik berenang menyelang di sepanjang pantai. Memang pasirnya pasir putih, airnya sangat jernih. Lalu saya turun ke pantai itu, saya tanya seorang anak, ya, umur kelas 3 dia, namanya Amir. Ternyata sekolahnya tidak jauh dari pantai itu dan dia nunjukkan sekolahnya. Saya tanya kegiatan kamu apa setelah pulang sekolah? Dia bilang kami berenang di pantai sepanjang hari. Jadi pantai, lingkungan di mana mereka tumbuh itu menjadi sekolah kehidupan buat anak ini. Dan anak-anak ada di pulau itu. Belum ada handphone di situ, nggak ada internetnya, TV juga nggak ada. Nah jadi poin saya adalah sekolah itu harus terintegrasi dengan keluarga dan juga lingkungannya. Karena pada hakikatnya anak itu bukan bersekolah sebenarnya, tapi anak itu sedang belajar. Kan kita tahu ada namanya itu schooling without learning, ya kan? Orang sekolah tapi dia nggak belajar. Nah saya menangkap apa yang saya temui anak kelas 3 di Mansinam itu, dia sedang belajar meskipun dia tidak sekolah. Oleh karena itu sekolah itu hanya salah satu ekosistem saja. Harusnya sekolah itu menghubungkan antara keluarga dan juga lingkungan masyarakatnya. Jadi kalau ingin menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menggembirakan itu bukan hanya di sekolah. Tapi lingkungan keluarganya, pola pengasuhannya harus aman. Orang tuanya harus ramah dan juga lingkungannya. Jadi oleh karena itu teman sebaya itu akan terbentuk oleh lingkungan di mana mereka tumbuh. Carilah teman sebaya yang punya karakter yang positif. Kalau dia gaul sama anak, mohon maaf, yang mungkin punya perilaku negatif, maka auranya juga negatif. Ya. Mungkin ada pepatah, bukan pepatah, ini hadis ya Pak Atip ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu kan. Bahwa orang yang ngikuti satu kelompok, satu perilaku, dia akan dianggap bagian dari kelompok itu. Jadi harapannya carilah teman sebaya yang baik. Betul. Kalau bisa ya janganlah berteman dengan kelompok atau individu yang punya aura negatif. Nah ini kan kata kuncinya di situ. Karena lama-lama kalau kita bergaul dengan teman yang auranya negatif, kita akan terkena juga, akan terpapar juga kan Mbak ya. Nah oleh karena itu perluaslah lingkungan pergaulan dengan teman yang positif. Kuncinya di situ. Semakin kita bergaul dengan teman yang auranya pesimis, auranya negatif, maka kita akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Ya, jadi oleh karena itu, carilah lingkungan pertemanan yang betul-betul menularkan aura optimisme dan juga ya kegembiraan. Baik. Itu tepuk tangan dong, itu luar biasa. Bukan itu. main. Keren. Ya, berarti memang sejalan nih dengan yang dilakukan kementerian, dipimpin langsung oleh Pak Menteri dan juga Pak Wamen. Yaitu kita selalu bicara ya Pak Wamen tentang catur sentra pendidikan. Bahwa yang namanya pendidikan bermutu untuk semua itu bukan hanya tanggung jawab di sekolah saja, tapi masyarakat, tapi juga keluarga rumah, bahkan media turut andil di situ. Nah mungkin untuk menutup perjumpaan kita, sayang banget nih harus sudah selesai. Arafi deh boleh ya memberikan closing statement, kalimat penutup untuk kita semua. Motivasi juga untuk kita semua. Ya intinya yang paling terpenting motivasinya untuk seluruh generasi muda semangat terus. Memang sekarang ini dunia ini cepat sekali beradaptasinya. Kita juga sebagai orang tua, sebagai guru ya kita juga harus belajar sama apa yang terjadi di dunia sosial media yang sekarang. Jadi belajar itu
bisa murid belajar sama gurunya, gurunya juga bisa belajar sama muridnya. Jangan pernah takut, kita sama-sama saling belajar. Karena belajar itu seumur hidup, tidak ada pernah berhenti untuk belajar sampai kita menutup usia. Gitu, dan ini ada pantun dari saya. Wah cakep dikasih pantun nih. Belum cakep, belum. Ya, belum cakep ya, silakan A. Saya mikir dulu ya. Boleh A. Jalan-jalan membeli permen. Cakep, Ke Jakarta, ke rumah Pak Maman. cakep. Bersama Kemendikdasmen, Cakep. kita gebrakan gerakan rukun sama teman. Wah, luar biasa baik. Saya Kalau baru, gitu baru mikir tadi. baru pikir tadi ya, tapi sudah terlatih ya. Iya. Baik, terima kasih Raffi dan juga wamen kita Pak Atip dan Pak Fajar. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi tentunya. Senang saya sore hari ini semakin bermakna informasi yang diberikan, informasi kita dapat. Namun sebelum berpisah, Arafi izin ini ada kenang-kenangan dari kementerian, dari Pak Menteri, dari Pak Wamen untuk Arafi. Berkenan untuk menerima dan Pak Fajar dan Pak Atip boleh Pak untuk menyampaikan langsung. Ini ada pelakat, baik diberikan terlebih dahulu untuk Arafi. Pak Atip mungkin dapat memberikan pelakat terlebih dahulu. Pak Fajar berkenan Pak? Iya. Iya diberikan, baik sesi. Boleh Pak Fajar ikut berapat Pak untuk berfoto bersama. Baik, baik. Dan satu lagi juga ada, baik. Arafi juga telah resmi menjadi sahabat hebat ya, jadi juga akan disematkan pin nih oleh Pak Fajar. Langsung saja. Baik, kami persilakan untuk Arafi. Ini dia. Wah, benar-benar menjadi lebih muda lagi sekarang. Baik. Penyematan pin, rukun sama teman disematkan kepada Arafi selaku utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan juga pegiat seni. Boleh kita di tengah izin kita berfoto bersama teman-teman media. Baik, baik. Arafi di tengah mungkin izin Pak. Oh baik, kita ikut saja. Pak Bali. Iya Pak Tatang ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Angka 7 dengan tangan kiri. 1, 2, 3, jepret. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah tentunya sekali lagi. Terima kasih Arafi Ahmad, Pak Atip dan juga Pak Fajar. Senang sekali bisa mendapatkan informasi yang luar biasa pada pertemuan kita kali ini. Dan untuk semakin menyemarakan acara kita pada kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah perform, sebuah penampilan yang sangat seru. Langsung saja kita undang, ini dia Dava dan Alula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Dava Syaulan. Halo semuanya, aku Alula. Pertama-tama, aku ingin menyampaikan terima kasih untuk Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman serta Bapak Ibu pejabat yang sudah hadir ke acara ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan penghargaan. Semoga makin berkarya dan makin sukses. Oke Alula, langsung aja ya. Kita akan membawakan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Anak Indonesia punya 7 kebiasaan.
Oke Lula, langsung aja ya. By the way Lula, lagu ini lagu kamu kan ya? Iya, Di kategori apa? bermasyarakat yang berjudul Beda Tapi Satu. Aku senang, hatiku bahagia, tinggal di negeri Indonesia yang kaya. Banyak suku dan ragam budaya, tak menghalangi untuk saling menyapa. Ayo kita bersatu dan berteman, utamakan cinta dan kasih sayang. Mari bermasyarakat, bersama kita kuat, jangan terpecah karena perbedaan. Beda tapi satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ku bangga, hatiku gembira, menjadi anak Indonesia yang hebat. Ku jadi pribadi yang baik, bermasyarakat, saling tolong menolong. Ayo kita bersatu dan berteman. Ayo! Utamakan cinta dan kasih sayang. Mari bermasyarakat, bersama kita kuat, jangan terpecah karena perbedaan. Beda tapi satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Baik, tepuk tangan untuk Dava dan Alula. Terima kasih semuanya. Wow, wow, wow. Bagus kan Kok lagunya. lagunya siapa sih? Bagus banget nih Kak Bagus. Baby. Ini pasti teman-teman juga sudah tahu. Aha. Karena memang Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Ya. juga sudah melahirkan lagu. Ada 8 lagu tentang Wow. 7 kebiasaan anak Indonesia Tepuk tangan hebat. sekali lagi dong, luar biasa. Kalau yang pertama tadi lagu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, Semua kebiasaan dijelasin ditampilkan gitu nih. ya, betul. Terus yang kedua itu lagu tentang bermasyarakat. Judul Beda Tapi Satu. Mantap. Dan masih banyak lagu lain, jadi silakan saja langsung akses ke media sosial Pusat Penguatan Karakter, Cerdas Berkarakter ya. Di YouTube-nya juga bisa Cerdas Berkarakter. Dan juga di Kemendikdasmen. Jadi bisa banyak informasi yang didapat Betul. tentunya. Nah Kak Feby, tadi kan seru banget tuh ya ngobrol-ngobrol sama Arafi dan juga Bapak Wamen. Sampai ya kan, lupa waktu ya, sudah jam Tapi berapa. sebenarnya itu aja belum semua dijelasin. Betul. Ya kan? Apalagi sih yang sebenarnya yang harus kita kuatkan gitu untuk gerakan Rukun Sama Teman ini. Banyak, tapi biar kita tidak bicara terus, nah ini kita akan sama-sama menguatkan kembali informasi tentang gerakan Rukun Sama Teman dalam bentuk video. Sudah siap menyaksikan video Yes. Rukun Sama Teman? Siap. Siap ya? Berarti itu langsung saja, ini dia. Selamat menyaksikan. Setiap hari kita bertemu banyak orang, keluarga, tetangga, teman, dan guru. Kadang ada yang merasa tidak nyaman. Kita sering melihat tanda-tandanya, tapi tidak semua tahu harus berbuat apa. Kita semua ingin sekolah menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman. Kita butuh seseorang yang peduli, mau mendengarkan dan siap membantu, bukan hanya untuk teman dekat, tapi untuk seluruh warga sekolah. Inilah sahabat hebat dari gerakan Rukun Sama Teman. Sahabat hebat bekerja dengan 3 langkah sederhana. Mengenali,
mendukung, dan melaporkan. Guru wali berperan dalam pencegahan dan membangun kedekatan sehari-hari dengan peserta didik. Guru BK mendampingi perkembangan sosial emosional siswa, memberikan layanan konseling, serta turut terlibat ketika muncul situasi yang memerlukan pendampingan lebih lanjut. Mereka tidak sendirian, kepala sekolah, keluarga, dan masyarakat ikut bergerak. Mari bersama wujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman untuk semua. Gerakan Rukun Sama Teman. Itu tadi ya. Jadi memang gerakan Rukun Sama Teman ini itu butuh kerjasama dari semua pihak ya. Betul sekali. Guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga lingkungan sekitar ya Kak Betul, Febi yang kemudian kita sebut sebagai catur sentra pendidikan. Jadi bukan hanya sekolah, bukan hanya masyarakat, keluarga atau orang tua, tapi satu hal yang penting adalah media. Media juga turut serta membentuk karakter anak kita. Baik, seperti itu ya. Nah selanjutnya nih Kak Febi, tadi kan pada saat sesi talk show, Kak Febi itu sempat menjelaskan mengenai aplikasi. Nah tapi kita juga kepengen tahu nih sebenarnya aplikasi apa sih Kak Febi? Nah untuk mendukung penguatan di catur sentra pendidikan itu, kita juga telah menyiapkan kementerian yaitu, nah ini sudah muncul. Oh ini dia nih ya, Rumah Pendidikan Ruang Orang Tua. Betul, jadi kalau kita ketik Rumah Pendidikan nanti akan muncul dan itu banyak pilihannya. Ada ruang orang tua, ruang murid dan sebagainya dan sebagainya. Oh gitu. Betul, nah ini untuk rumah orang tua isinya seperti ini, nanti bisa dilihat dan juga banyak sekali layanan-layanan yang tersedia di dalam. Seperti layanan penguatan karakter, kemudian layanan informasi dan sebagainya. Ada apa aja sih di layanan penguatan karakter? Jadi sebenarnya yang perlu dibentuk karakternya nggak cuma anaknya, tapi orang tuanya juga nih Betul, ya? semuanya catur sentra. Di sini kita bisa lihat ada buku panduan untuk orang tua, ada video edukasi, ada cerita praktik baik, kemudian juga betul dan juga infografis. Bisa kita lihat di ruang orang tua ini. Kalau kita klik lagi akan keluar seperti apa? Nah ini kalau kita klik lagi muncullah misal buku seri penguatan karakter literasi digital bagi orang tua itu seperti apa. Jadi bukan hanya anak-anaknya saja yang dikuatkan untuk digitalnya, tapi juga orang tua. Ada cerita seru pahlawan bangsa, kemudian tentang adil dan setara yang harus dimulai dari rumah dan juga penguatan karakter mendampingi anak disabilitas itu seperti apa. Oke, jadi memang ini sekali lagi ya yang perlu dirubah karakternya, perlu dikuatkan karakternya. Bukan hanya anak-anak hebat aja ya, tapi juga orang tuanya harus hebat juga, begitu ya Kak Febi ya? Langsung saja diklik ya di rumah.pendidikan.go.id /ruang orang tua strip tua. Ini bisa langsung nih diakses. Sekarang sudah bisa nih ya. Semua yang ada di sini, para guru, para pendamping bisa langsung diakses dan supaya kita bisa lebih menjadi orang tua yang berkarakter agar bisa menumbuhkan anak-anak yang berkarakter juga. Betul sekali, karena bicara karakternya penting untuk kita semua ya. Ini modul-modul pembiasaan karakter hebatnya juga ada mulai dari untuk PAUD, untuk sekolah dasar, SMP, SMA, SMK semuanya ada di sini. Lengkap pokoknya ya. Baiklah, kita harapkan ya Kak Febi, mudah-mudahan acara kita hari ini dengan di launchingnya gerakan Rukun Sama Teman bisa menjadikan sahabat-sahabat hebat dari seluruh Indonesia ya Kak Febi. Betul sekali, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sahabat hebat semua. Baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Baik, dan dengan demikian seluruh rangkaian acara dari peluncuran gerakan Rukun Sama Teman sudah selesai kita laksanakan. Betul sekali, kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri kita, kemudian utusan khusus Presiden Harafi, para pimpinan kementerian lembaga dan juga seluruh ibu bapak, adik-adik yang bersemangat dan telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Juga tentunya untuk sahabat-sahabat kita, komunitas-komunitas kita yang luar biasa. Dan juga kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan juga kesalahan selama acara berlangsung. Akhir kata, Katisa Carolina. Dan saya Febi Sukamdhani, pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.